Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Devi. Alhamdulillah. Oh ya Ibu, hari ini mau ada coaching ya dengan Bu Puji ya? Iya Ibu, betul. Ya, baik, sebelum Ibu melakukan coaching dengan Bu Puji, nanti akan ada pertanyaan dari saya, boleh? Siap Ibu, boleh. Iya. Nah, sebelum saya mengajukan pertanyaan, ya, saya akan memberitahukan rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti ya. Ya. Baik, nanti saya akan mengamati percakapan Bu Devi dengan Bu Puji, kemudian saya juga akan menilai percakapan Ibu dengan Bu Puji. Ya, adapun rubrik penilaian yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, apakah percakapan Ibu dengan Bu Puji sudah sesuai dengan alur tirta dan rasa atau belum ya. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diajukan oleh coach atau belum ya. Kemudian juga apakah nanti coach menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu ya sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan atau tidak gitu ya. Dan kemudian juga yang harus Ibu ingat ya, di mana percakapan Ibu itu nanti harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Siap. Ya, di mana prinsip-prinsip coaching itu diantaranya adalah adanya kemitraan ya antara coach dengan coaching ya. Kemudian juga ada proses kreatif dari pembicaraan Ibu dengan Bu Puji. Kemudian juga Ibu nanti harus memaksimalkan potensi dari coaching ya dalam percakapan Ibu. Siap Ibu. Ya, baik, sampai di sini Ibu sudah memahaminya? Paham Ibu. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah. Nah, baik, saya akan menanyakan kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ya pada saat coaching nanti. Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching Ibu ya. Yang pertama, saya ingin mengembangkan untuk bisa hadir sepenuhnya atau presence ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif Ya. dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu. Iya, baik. Jadi 3 kompetensi dalam coaching ya Ibu ingin kembangkan. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi ini ya, adakah kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan terlebih dahulu? Saya sih ingin mengembangkan untuk bisa hadir sepenuhnya Ibu. Ya, Untuk bisa presence dalam kegiatan coaching ini. Oh, iya. Nah, dari coaching yang akan Ibu lakukan ya, indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan? Indikator pencapaian yang saya harapkan nih dari proses coaching untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yang tadi bisa hadir sepenuhnya ya. Nah, ini bisa dilihat ketika saya mampu mendengarkan secara aktif ya. Kemudian dengan mendengarkan aktif, maka insya Allah saya akan bisa mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensi dari coach saya. Seperti itu Ibu. Sangat bagus sekali ya Bu ya. Ya, baik. Mungkin nanti akan saya amati ya Bu ya coachingnya Ibu dengan Bu Puji ya. Ya. Untuk saat ini ya Ibu bisa melakukan coaching dengan Bu Puji. Ya, Baik Ibu, siap. Ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Ibu Devi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat. Bu, semalam sempat WA ya? Mau ngobrol sama saya ya? Betul Ibu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Ya, apa yang ingin bicarakan? Jadi begini Bu, ceritanya jadi kan saat ini sudah mau selesai akhir semester 1 ya Bu ya. Tapi saya masih melihat kondisi anak-anak itu masih rendah dalam hal kedisiplinan belajarnya. Oke ya. Jadi yang dibicarakan itu terkait dengan kedisiplinan siswa Ibu yang masih rendah ya. Padahal ini udah masa semester tuh. Oke, gitu ya. Jadi kira-kira setelah kita berbincang-bincang, apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan dari
pembicaraan kita ini saya dapat menemukan solusi gitu Bu. Bagaimana cara saya untuk meningkatkan kedisiplinan belajar anak-anak gitu, tanpa harus saya pantau gitu. Tapi anak itu dengan sendirinya dapat mandiri untuk berdisiplin belajar. Oke, baik. Jadi harapan ibu di sini ibu bisa menemukan solusi agar anak-anak itu meningkat kedisiplinannya ya, terutama dalam hal kemandirian gitu ya, tanpa harus disuruh terus sama ibu betul. Ya, ibu. Nah, jadi sekarang coba bisa ibu ceritakan bagaimana ibu bisa melihat bahwa anak-anak ibu itu kedisiplinannya rendah. Ya, jadi begini Bu, jadi ketika pembelajaran di kelas gitu Bu ya, anak-anak itu mau mengikuti apa yang saya arahkan seperti mengerjakan tugas di kelas, belajar dengan aktif begitu ya Bu ya. Tapi ketika sudah berada di luar kelas, berada di luar lingkungan sekolah, sudah berada di rumah, sepertinya kedisiplinan anak-anak itu terputus gitu. Jadi anak-anak itu tidak peduli gitu ketika sudah berada di rumah gitu. Itu terbukti dengan jika saya memberikan tugas atau PR gitu, banyak anak yang tidak mengerjakan. Kemudian masalah ini pemakaian seragam, selalu saja ada anak yang lupa dan juga lupa tidak membawa alat-alat tulis. Itu banyak sekali Bu anak-anak murid saya yang seperti itu. Jadi kondisi di kelas itu sebenarnya dalam proses pembelajaran di kelas anak-anak itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang baik ya, jika diarahkan gitu, jika dipantau gitu. Namun sayangnya ketika sudah di luar kelas ya ini terputus akhirnya. Jadi tidak peduli gitu, kurang peduli jika berada di rumah itu. Tapi ibu katakan bahwasanya banyak siswa yang tidak mengerjakan salah satu indikasi kenapa siswa memiliki kedisiplinan yang rendah adalah PR tidak dikerjakan begitu. Oke, presentasi berapa di kelas? 90%. Wow, banyak ya Bu. 90% itu siswa tidak mengerjakan PR ya. Ya, terus untuk satu makanya saja Bu, tadi dikatakan sering lupa gitu ya. Berapa persen? Kalau yang untuk sering lupa itu tidak terlalu banyak sih, hanya ada beberapa siswa 1 sampai 5 siswa kalau yang lupa memakai seragam. Dengan alat tulis. Nah, kalau yang alat tulis itu agak banyak Bu, seperti halnya tidak mengerjakan tugas gitu. Banyak yang sering lupa sekali membawa penghapus, alat tulis gitu. Itu mungkin di sekitar 80% yang sering lupa gitu. Jadi sering pinjem ke temannya. Tentu kondisi seperti ini mengganggu proses pembelajaran ya Bu ya. Betul, sangat mengganggu Bu. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran itu, saya harus nge-treat dulu anak-anak gitu Bu. Jadi nanya dulu kenapa nggak bawa gitu, apa alasannya. Jadi otomatis kegiatan pembelajaran itu terganggu gitu. Ya, sekarang coba menurut ibu sih penyebab siswa-siswa itu pengamatan saya nih yang menyebabkan menjadi tidak peduli ya ketika berada di rumah terhadap kegiatan belajar itu karena tidak ada motivasi baik itu dari dirinya sendiri maupun motivasi dari orang tua gitu. yang bisa saya katakan motivasi ya. Iya, motivasi dari dalam pilihan tersebut ya. Jadi ketika tidak ada motivasi dari orang tua, otomatis tidak termotivasi, tidak ada yang mendorong gitu. Apa yang sudah dilakukan sama ibu untuk mendisiplinkan siswa-siswa itu tersebut? Sejauh ini sudah saya lakukan komunikasi mendisiplinkan terkait dengan tadi tugas-tugas yang di rumah adalah memberikan penilaian yang begitu agar anak itu termotivasi untuk mengerjakan begitu ya Bu. Nah, tapi sejauh ini
saya melakukan penilaian, kemudian saya melakukan bertanya, tapi masih aja ada anak yang abai gitu ya. Tadi itu menyampaikan bahwasanya itu memberikan penilaian gitu ya. Jadi saya periksa gitu hasil tugasnya, kemudian saya memberikan kata-kata motivasi di dalam tugasnya gitu. Tapi tetap saja ada anak-anak yang masih abai gitu. Tertentu dengan tidak mengerjakan tugas tadi, tugas di rumah tadi. Artinya di sini ibu sudah berusaha masih PPT itu yang memberikan apresiasi mulai ya supaya semangat penggunaan motivasi agar motivasi juga sudah berusaha memberikan motivasi juga ya. Oke, tapi hasilnya masih kurang sesuai yang diharapkan, masih ada anak yang abai terhadap tugas. Berbicara masalah kondisinya ya, kalau dari skala 1 sampai 10 itu kondisi siswa yang sangat tinggi yang berbeda dengan kondisi ada di skala berapa? Ada skala 6 terkait dengan kedisiplinan belajar. Ada skala 6. Untuk menaikkan ke level 11 kira-kira strategi apa yang bisa kalian lakukan? Strategi yang harus saya lakukan yang dipikirkan oleh saya karena ini terkait dengan latar belakang masalahnya ketika anak berada di rumah. Jadi saya berpikir bagaimana cara saya agar terkoneksikan dengan anak dan orang tua siswa sehingga anak itu memiliki kepedulian terhadap disiplin belajar walaupun di rumah. Jadi saya berpikir adanya solusi media agar saya dapat menunjukkan. Jadi salah satu strategi adalah bisa koneksi dengan orang tuanya untuk bisa terkoneksi dengan orang tuanya kan saat seperti dia Sarana yang sudah terpikirkan oleh saya, sarana yang artinya yang dapat secara kontinuitas gitu ya Bu ya, yang bisa memantau saya bagaimana kegiatan anak di rumah gitu. Karena kalau hanya melalui WA masih saja anak dan orang tua itu abai karena hanya sekedar formalitas gitu. Ketika saya memberitahukan apa permasalahan anak tentang disiplin, jawaban orang tua hanya sekedar ya Bu baik, terima kasih, tanpa ada tindak lanjut gitu. Nah, agar ada tindak lanjut dan apa namanya kontinu yang agar anak itu bisa kontinu melakukan kebiasaan seperti itu, saya berpikir membuat suatu media sarana yang dapat menunjukkan saya dengan orang tua, yaitu seperti berupa jurnal harian atau buku judul seperti itu. Oke, baik. Jadi saya tahu di sini ini sarana yang digunakan ini ya, ini memantau anak karena selama ini yang dilakukan adalah anak kalau di WA itu ya, namun hanya merespon hanya sebatas formalitas, iya Bu, terima kasih, nanti saya ingatkan, hanya seperti itu. Tapi tindak lanjutnya saya tidak bisa mengetahui apa yang dilakukan di rumah. jadi sarana yang digunakan adalah jurnal ya, kegiatan. bisa dijelaskan kira-kira jurnal itu seperti apa, komponennya apa saja. Saya terpikirkan terkait dengan jurnal kegiatan itu
di dalamnya itu menerangkan tentang kegiatan anak yang sudah dilakukan dari mulai dia bangun tidur sampai bangun tidur kembali gitu. Apa hal-hal yang harus anak itu kerjakan gitu. Kemudian juga di dalamnya harus ada apa namanya keterangan dari orang tua siswa, apa hambatan pada hari itu, apa kebaikan yang sudah anak lakukan, apa yang sudah diarahkan. Kemudian ada juga sebagai tanda bahwa orang tua itu memantau, yaitu dengan adanya para orang tua, tanda tangan orang tua. Jadi di antaranya pertama kalau kegiatannya ya kegiatan apa ini yang dilakukan anak dari bangun sampai akhir pembagian, kemudian nanti ada prolog sederhana gitu ya. Setelah itu ada prolog hambatan ya, dimana dari sana orang tua kemudian bisa memberikan jawaban dari apa hambatan yang sekaligus orang tua memantau ya dengan memberikan prolog yang luar biasa menurut saya itu ya. Oke, kalau ibu menerapkan jurnal hanya ini akan bertanya ada benar-benar anak punya tidak peduli terhadap perkembangan anaknya. Hambatannya dari orang tua kalau nilai kerjasama antara orang tua, jadi memang harus saya arahkan orang tua itu benar-benar terkait dengan kedisiplinan itu betapa pentingnya buat anak. Makanya kita dari faktor ya proses belajar anaknya lalu solusi apa yang bisa dilakukan solusinya sampai saat ini saya pikirkan agar orang tua itu mau bekerja sama yang dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa ini adalah saya harus melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, yaitu melalui sosialisasi dengan orang tua siswa terkait dengan rencana atau strategi saya itu terkait dengan adanya jurnal harian atau tahun ini. Saya harus mensosialisasikan dengan baik kepada orang tua siswa. Saya memerlukan bantuan pihak lain untuk lebih meyakinkan saya terkait dengan rencana saya ini. Saya keyakinan ini saya harus berkonsultasi dengan rekan-rekan guru kelas 6 yang lainnya agar sebenarnya dapat memberikan masukan kepada saya terkait dengan komponen jurnal tadi, bagaimana cara mengkomunikasikan dengan orang tua. Jadi yang jelas yang dapat membantu sebelum ini adalah rekan kerja saya. Kemudian juga saya harus agar saya yakin dengan jurnal yang akan saya buat itu seperti apa bentuknya, saya harus cari referensi yang baik terkait dengan jurnal ini. ya artinya itu akan melibatkan ya untuk sampai proses komunikasinya ya seperti strategi yang dipaparkan tadi. Baik, jadi dari perbincangan kita kali ini saya membagi rencanakan menjadikan kecelakaan sehingga berpikir saya memberi solusi-solusi bagaimana cara saya meningkatkan kedisiplinan belajar anak walaupun saya berada di rumah begitu, yaitu tadi dengan adanya jurnal harian tadi, kemudian
baik, yang tepat, dan tentunya harus mengkomunikasikan dengan orang tua siswa. Tapi sebelumnya saya harus berkonsultasi dulu dengan guru yang ada ya. Jadi cara ini ya, mulai akan mencari referensi buat peserta, kemudian diskusi dengan sejawat, kemudian jurnalnya, sampai membuat jurnal dan pada akhirnya mensosialisasikan kepada wali murid ini, ya. Apa ukuran keberhasilan dari pencapaian saya mengatakan Keberhasilan dari yang sudah saya paparkan yang pertama adalah terkait tadi jika saya nanti sudah mengaplikasikan jurnal kalian itu 90% anak atau 95% anak dapat mengisi jurnal itu. Kemudian nanti ada peningkatan dari kedisiplinan anak-anak terlihat di kelas, yaitu dari yang tadinya banyak yang tidak mengerjakan tugas sekarang menjadi mau mengerjakan tugas ini. ya. Jadi indikatornya prinsipnya sesuai dengan ya, yang tadinya 90% tidak kumpulkan, sekarang 90% kumpulkan ya. Baik, jadi apa akan dijalankan strategi yang sudah dijalankan tadi? Yang saya lakukan mulai akan mencari referensi mengenai jurnalnya, insya Allah mulai besok juga saya akan mulai cari-cari referensi terkait jurnal. Kemudian setelah saya yakin dengan jurnal yang saya susun itu, saya akan komunikasikan teman-teman setelah saya disepakati begitu, saya akan mensosialisasikan mahasiswa dan jurnal, yaitu pada saat pembagian rapor. Rencana yang luar biasa ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Semua sesuai dengan strategi atau rencana yang sudah disusun. Lebih hal baru apa yang mendapatkan dari hasil berbicara kita ini? Hal baru yang saya dapatkan adalah tadi terkait media yang akhirnya saya pikirkan mengenai cara saya menghubungkan koneksikan saya dengan murid dan orang tua Yang tadinya tidak terpikir ya, yang tidak terpikir. Pernikahan kita kali ini ya. Oh iya ibu, ya baik baik. Apa yang sudah kita diskusikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak kita sendiri. Baik ibu, tentu ibu saya sangat tersentuh sekali ibu dengan perbincangan ini. Terima kasih atas waktunya ibu. Mohon maaf segala kekurangan waktunya. Ya satu lagi ya, nanti setelah ibu menjalankan rencana ini bisa harapan saya kita bisa ngobrol lagi ya. Baik ibu. Saya ingin tahu bagaimana progres atau hasil dari rencana ini. Oke, Bu Puji kalau gitu ya, sampai jumpa lagi Bu Puji ya. Ya ibu, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Devi, Iya. Bu, tadi Ibu sudah melakukan coachingnya dengan Bu Puji ya? Iya Ibu, alhamdulillah sudah selesai. Iya, gimana Bu coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sesuai dengan rencana. Oh ya, baik ya. Setelah coaching itu, ya saya ingin ada yang ditanyakan lagi nih Bu. Siap Ya. Ibu. Ya, nah terkait dengan tadi ya hasil percakapan Ibu dengan Bu Puji ya, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dari percakapan itu Bu? Iya. Tadi yang sudah saya lakukan, saya sudah menerapkan atau melaksanakan alur perintah Ibu ya. Selain itu saya juga sudah menggali kompetensi dari coach saya yaitu Bu Fuji. Ya. Alhamdulillah tadi Bu Fuji juga sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu. Iya, ya berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan ya Bu ya. Betul Ibu. Iya. Nah, baik, saya juga ingin menyampaikan ya catatan hasil observasi saya tadi ya terkait coaching Ibu dengan Bu Puji.
di mana ya pada coaching Ibu dengan Bu Puji tadi ya, Ibu sudah menerapkan alur tirta ya, di mana di situ sudah terdapat tujuan ya, kemudian juga sudah terdapat alur identifikasinya, kemudian juga sudah terdapat alur rencana aksinya ya, kemudian juga sudah ada tanggung jawabnya ya. Nah, kemudian coaching yang Ibu lakukan juga ya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching, yaitu di mana Ibu sudah menerapkan kemitraan antara Ibu dengan Bu Puji ya. Jadi sudah tidak ada batasan ya. Jadi kemitraan Ibu itu sudah bagus dengan Bu Puji ya. Kemudian juga Ibu sudah menggali potensi dari Bu Puji ya. Di mana Ibu dengan pertanyaan berbobot yang Ibu berikan ya, Bu Puji mampu mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi ya. Nah, baik. Kemudian juga setelah Ibu melakukan coaching ini ya, kira-kira apa yang kompetensi apa yang selanjutnya ingin Ibu kembangkan? Setelah melakukan coaching ini, kompetensi berikutnya yang saya ingin kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot ya, supaya saya lebih bisa menggali potensi dari coach saya. Iya ya. Setelah tadi Ibu ingin ya mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya, selanjutnya Ibu ingin melakukan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Jadi kompetensi Ibu ini bisa terus meningkat ya Bu ya. Insya Allah Ibu. Iya. Baik Ibu, apa yang Ibu lakukan sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa sekali ya. Semoga nanti selanjutnya ya Ibu bisa melakukan coaching-coaching selanjutnya kepada rekan-rekan sejawat yang lainnya lagi ya Bu ya. Ibu bisa membantu permasalahan mereka ya. Baik Ibu ya, mungkin pembicaraan kita hanya itu saja ya. Semoga Ibu bisa lebih mengembangkan lagi kompetensi Ibu lagi ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya terima kasih semuanya. Ibu. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama.